Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya atau tidak, kiamat sudah ada di depan mata. Dalam firman Allah juga telah disebutkan, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Bagi kaum muslimin, tanda-tanda yang diisyaratkan Al-Quran dan hadis telah mutlak menjadi panduan dan sandaran. Dan berikut ini adalah sebagian kecil dari tanda kiamat yang sudah ada di depan mata dan telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang pertama, para alim ulama banyak yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari manusia, namun Allah akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama besar. Apabila para ulama sudah tidak ada, maka orang-orang akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpinnya. Para pemimpin itu akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan akan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut jelas diterangkan bahwa semakin hari ulama-ulama besar banyak yang meninggalkan kita, sedangkan penerus para ulama pun hanya sedikit. Dan pada saatnya nanti bumi ini akan benar-benar kehilangan para ulamanya. Yang kedua, muncul nabi-nabi palsu. Yang menjadi tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah munculnya nabi-nabi palsu. Seperti yang telah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir. Hal ini juga sudah jelas tertera dalam Al-Quran. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kiamat itu akan terjadi bila muncul para dajjal pendusta besar yang jumlahnya mencapai 30 orang, dan mereka semua mengaku dirinya sebagai Rasul Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang bodoh dan tidak amanah mendapat posisi terhormat. Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka, atau orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, musim hujan yang panjang tapi tidak menyuburkan. Tanda-tanda kiamat lainnya adalah musim hujan yang terus-menerus tapi tidak menyuburkan tanah, dan berbagai tanaman tidak kunjung tumbuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik radhiyallahu anhu juga memaparkan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, kiamat akan terjadi bila musim penghujan akan melanda bumi sepanjang tahun, sedangkan tanah tidak menumbuhkan sedikit pun tanaman. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, maraknya pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Pembangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan kerasnya persaingan dalam pelaksanaan proyek adalah suatu tanda kemajuan dunia modern. Mungkin kita bisa berbangga hati akan hal ini, namun jika merujuk pada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Dijelaskan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihissalam ketika ia bertanya tentang waktu terjadinya kiamat, akan tetapi aku akan menyebutkan kepadamu tanda-tandanya. Lalu beliau menyebutkan di antaranya, jika para pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tandanya. Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam riwayat lain juga diungkapkan, dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin yang mengembala domba berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keenam, mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan. Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat. Banyaknya berlaku gempa bumi, timbulnya huru-hara, dan banyak pergaduhan yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, prostitusi merajalela. Prostitusi atau perzinahan yang banyak merebak di masyarakat kita saat ini tanpa disadari itu juga tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah terbukanya perzinahan secara bebas. Hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis, dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti keledai, maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Hadis riwayat Muslim.
Yang kesembilan, timbulnya wabah penyakit menular. Wabah penyakit menular sejak dahulu hingga saat ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi kehidupan manusia di bumi. Namun bila penyebarannya terjadi dalam jumlah yang sangat besar hingga sampai ke penjuru dunia, maka ini menjadi pertanda hari kiamat. Sebagaimana telah disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat yang akan dirasakan oleh manusia adalah timbulnya berbagai penyakit menular yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal karenanya. Yang ke-10, gempa bumi sering terjadi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengungkapkan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat ditandai dengan seringnya terjadi gempa bumi yang terjadi di mana-mana. Hadis riwayat Bukhari.